Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari tugas OJL 1 dan 2, hasil dari pertemuan saya tugas di ruang GTK, yaitu di mana kami para guru BK yang sudah diundang untuk mengikuti diklat di Jambi kemarin, ada beberapa tugas yang harus kami selesaikan, dan ini adalah salah satu tugas terakhir kami untuk sebagai calon Pasda Kabupaten Tebo. Makanya kami mengundang Bapak Ibu, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk hadir di ruang BK ini untuk kami laksanakan pembahasan kepada ibu-ibu sekalian di SMK Negeri 8 Tebo. Baik ibu-ibu, sekilas saya sampaikan tentang apa sih yang baru dalam BK ini. Pertama, dari Kemendikbud meluncurkan program namanya 7 jurus BK hebat. Di depan Bapak Ibu ada kartu yang saya taruh, itu adalah jurus-jurus yang kami dapatkan hasil dari kita kemarin. Ada 7 jurus, di mana 7 jurus inilah yang akan kami terapkan kepada anak-anak nanti. Nah, hasil dari jurus ini alhamdulillah sudah saya terapkan dengan 2 jurus, di mana dalam 7 jurus ini yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, dan lain sebagainya, tumbuhkan resiliensi, sehingga kami atau saya yang fokus untuk di SMK 8 mengambil jurus kelola emosi jurus kedua, dan jurus kelima itu adalah jalin koneksi. Jadi apa sih yang ada di dalam kelola emosi ini Bapak Ibu? Mengapa saya mengambil jurus ini atau jurus pertama itu jurus yang pertama saya ambil adalah jurus kedua? Karena saya melihat anak-anak kita fokusnya SMK 8 itu belum tahu untuk mengelola emosi. Makanya saya mengambil jurus kedua. Jadi hasil dari saya ambil video kemarin Bapak Ibu sudah saya siapkan. Jadi inilah hasilnya Bapak Ibu. Tapi tidak 100% saya tampilkan karena kendala waktu. Hanya sekilas saja Bapak Ibu bagaimana proses saya pembahasan kepada peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk dapat mengamati. Jika ada kekurangan, silakan nanti Bapak Ibu boleh memberikan masukan kepada saya. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, Ibu ke video pertama saya. Selamat pagi anak-anak Bapak, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ada yang tidak enak badan hari ini nak? Sehat semua ya? Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini sampai seterusnya anak Bapak dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah,
proses pembuatan video. Nah, Jadi ini proses anak-anak mencatat apa hasil dari video pengamatannya nanti dijelaskan ke depan masing-masing per orang. Ya, presentasinya. so, untuk presentasi adalah kelompok 3. Silakan. Kemudian silakan kelompok 2. Ini hasil dari sekilas info Bapak Ibu, kalau untuk materi yang saya tampilkan ini tentang pengelolaan emosi, tapi saya selipkan tentang bagaimana proses emosi itu mempengaruhi tindakan penyalahgunaan anak-anak kita terhadap proses pergaulan. Makanya ada saya selipkan materinya itu saya masukkan dampak pacarannya Bapak Ibu, karena kalau kita berbicara emosi, tentu emosi cinta itu yang sekarang sedang menjadi kepada anak-anak kita. Karena kita mengingat dalam proses anak kita yang masih di umur 17 tahunan ke atas itu adalah proses pengalihan transisi, di mana hormon tubuhnya dan bagaimana pola pikirnya itu sangat berkembang, sehingga hal-hal yang menurut dia bisa membuat dia bahagia ini akan berlalu. Makanya saya membatasi Bapak Ibu bagaimana emosi itu tetap stabil sehingga dia tidak memberikan dampak yang buruk terhadap proses masa depannya nanti. Makanya ada sedikit video yang saya tampilkan tadi itu tentang bagaimana penyalahgunaan pergaulan, salah dalam pergaulan sehingga berdampak kepada karirnya. Jadi ini saya masukkan sedikit dalam pengelolaan emosi ini Bapak Ibu. Permusuhan nanti karena disimpangkan rumah itu ada pacaran lisan itu, dan sama adalah konsep. Jadi ini Awalnya ada. orang tua lisan untuk memberikan pulang. Jadi Nah, ini yang membuat jadi konflik di dalam rumah dengan orang tua. Lalu yang keempat, pacar yang lebih banyak bertengkar. Iya, ada Pak. Ada, pasti ada. Ini ada salah satu. Ada yang sengat-sengat, ada yang sini, ada sini sendiri. Ya ternyata ada nak. Anak bapak diminta menjawab ini dari kasus di atas. Apakah S menderita secara fisik dan psikis? Langsung jawab saja. Ya atau tidak? Jelas. Dia terkena fisiknya yang khas karena ini sudah masuk ke dalam saya masuk kepada bagian terakhir ya Bapak Ibu, karena sudah berlaku. Jadi dia yang memberi tekanan dalam bentuk video atau poster agar ketika nanti. Nah, ini adalah proses pemberian hasil evaluasi, proses dan evaluasi hasil Bapak Ibu, di mana evaluasi proses dan hasil ini mendukung bahan kami sebagai guru BK untuk melihat apakah materi yang disampaikan itu sampai atau tidak, atau memang anak itu belum mengerti sama sekali, sehingga dari hasil evaluasi inilah yang akan kami buat untuk program ke depan. Jadi itu ya Bapak Ibu, video yang pertama saya sampaikan atau praktek kepada anak kelas 11. Ya, selanjutnya saya masuk ke video kedua Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, jadi Alibah jurus kenali jaring koneksi. Jadi ini ada jurus 5 Bapak Ibu yang saya terapkan. Jadi dalam proses ini, dalam WK itu ada beberapa proses konseling. Yang pertama ada konseling layanan. Terus ada layanan konseling klasikal, di mana klasikal itu saya berbagi materi kepada peserta didik sesuai dengan asesmen awal atau AKPD-nya. Lalu ada juga namanya konseling individual. Nah, kalau konseling individual ini tidak bisa
dibuat programnya Bapak Ibu, karena proses konseling individual itu tergantung kepada situasi anaknya. Kapan dia mau datang ya datang, tidak bisa ditentukan minggu ini, kecuali sudah ada tingkatan. Kalau misalnya tidak pernah konseling pertama, nanti konseling kedua boleh dibuat programnya. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini tampilan video yang saya buat bersama anak kami. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini proses videonya ini pakai HP, nggak pakai mikrofon, jadi kurang kedengaran. Tapi insya Allah saya jelaskan sedikit bagaimana proses profil anak kami ini. Karena sesuai dengan jurus 5 tadi, jadi koneksi, artinya anak yang sedang melaksanakan konseling individual ini mempunyai permasalahan yang pertama, sulit untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sejawat dan keluarga, dan berpengaruh kepada proses pembelajaran di sekolah. Jadi anak ini mendapati kasus yang pertama, susah untuk berinteraksi, lalu sangat takut untuk menyampaikan argumentasi di kelas, sehingga dia merasa terbebani, dan syukur alhamdulillah dia mempunyai kesadaran Bapak Ibu. Dia sudah mempunyai permasalahan ini sehingga tidak tahu harus bagaimana. Dia datang kepada BPK, sehingga saya memberikan beberapa alternatif bagaimana proses dia untuk bisa berkomunikasi dengan temannya. Ini prosesnya Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, ternyata boleh dibilang Bapak Ibu, komunikasi yang tidak terjalin ini atau memang sudah diterapkan di keluarga Bapak Ibu. Pertama, di waktu kecil dia tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebaya. Jadi dalam prosesnya itu dia dikekang. Jadi di rumah saja, nggak usah keluar. Sehingga memang itulah yang membuat pengaruhnya sehingga dia dewasa sekarang Bapak Ibu. Karena kita lihat memang ada beberapa anak kita ternyata seperti ini Bapak Ibu, diam di dalam kelas, ternyata memang punya permasalahan dari kecilnya. Pola asuhnya yang sangat agak sedikit salah Bapak Ibu. Karena gini, kita tidak boleh, saya pribadi tidak bisa menyalahkan orang tuanya, karena pola asuh orang tua kan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Mungkin ini pola asuh yang diterapkan orang tuanya, takut anaknya kenapa-kenapa, kita tidak bisa menyalahkan dia. Tetapi ternyata berpengaruh pada proses perkembangannya juga. Jadi Bapak Ibu, inilah sedikit tayangan videonya. Jadi alhamdulillah sudah melewati proses konseling yang kedua, Bapak Ibu sudah mulai terjalin komunikasi dengan teman sekelas. Sekarang itu sudah mempunyai teman sekitar 1, 2, sampai 3 orang teman sekelas. Karena anjuran saya kemarin mulai untuk berinteraksi 1, 2 dulu, mulai untuk berkomunikasi, untuk ada KKT atau lain sebagainya. Alhamdulillah sudah mulai untuk membuka diri. Ini adalah proses pastinya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam proses konseling ini kami tidak memberikan arahan, tidak menentukan gitu ya, kamu harus seperti ini, enggak, tergantung. Artinya kami kembalikan lagi kepada pribadinya, apakah dia bisa menjalankan hasil dari pemikiran dia sendiri. Contoh seperti ini Bapak Ibu, dia mempunyai permasalahan berkomunikasi atau berinteraksi yang susah. Jadi kalau misalnya dia terapkan hal yang sama, apakah dia akan bahagia atau enggak? Tapi kalau misalnya kita rubah polanya, dia mulai membuka diri, apakah dia akan bahagia atau tidak? Jadi 2 jalur ini yang akan dia jalani. Kalau misalnya dia pilih jalur yang ini, nah ini seperti ini contohnya itu. Jadi inilah Bapak Ibu ya, hasil dari OJL 1 dan OJL 2 saya, hasil penimbasan 7 jurus BK hebat. Saya mengambil 2 jurus, yang pertama adalah kenali potensi, kelola emosi, dan jalin koneksi. Jadi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu, jika ada masukan atau arahan untuk saya menjadi lebih baik lagi, saya terima dengan segala hormat. Memang ada yang ingin menyampaikan hasil dari pengamatan Bapak Ibu sekalian, boleh Bapak Ibu yang ingin itu.
Ya kalau dari Miss Felis dulu boleh. Kalau bertanya, Boleh. Silakan. Pak, ini saya mau bertanya tentang kan Bapak mengambil 2 jurus Iya, ya betul. tadi mengelola emosi sama menjalin koneksi. Iya. Sedangkan mengelola emosi tadi di dalam kelas ya. Iya, betul. Itu anak-anak melakukan studi kasus atau enggak, Pak? Misalnya dikasih kasus seperti ini, kira-kira bagaimana sih anak itu melakukan pengendalian dirinya dalam mengelola emosi? Misalnya seperti itu, Iya. apakah ada studi kasus yang diberikan kepada anak, jadi anak itu membantu memecahkan masalah, gimana sih mengelola emosi kalau kasusnya seperti ini? Iya, baik Ibu. Sebenarnya di dalam video tadi hasil dari yang saya kasih, pertama saya lemparkan video dulu Bapak. Jadi saya lemparkan ini kasus yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, yang terutama emosi marah itu Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya tingkat persenan itu sudah sampai limitnya atau batasnya, kalau tidak kita kelola, artinya dia akan berdampak kepada proses kehidupan. Makanya kami sampaikan tadi memang ada sih Bu, saya lampirkan tadi kasus yang saya berikan sehingga anak itu mengelola, maksudnya anak itu melihat oh ini yang salah ketika nanti ini yang dijalankan, ini yang akan terjadi ketika dia bisa mengelola emosi, ini yang akan terjadi gitu. Kasus seperti itu sih yang saya kasih. Ya. Bisa nggak Bapak tolong berikan kepada kami hal menarik apa yang Bapak temukan dari hasil diskusi peserta didik? Baik. Jadi begini Bapak Ibu, karena fokus emosi yang saya tampil kemarin itu karena responnya yang cukup besar itu adalah emosi bagaimana dia mengelola emosi cintanya tadi untuk membatasi diri. Yang pertama Bapak Ibu, sedikit saya memberikan tips pertama yang menjadi bahan menariknya. Saya tidak menganjurkan anak-anak kita untuk tidak berpacaran, tetapi saya memberikan satu statement adalah bagaimana wanita itu menjadi wanita yang elegan. Dia tidak mempunyai pacar, tetapi dia bisa mendapatkan semua teman laki-laki. Contoh, kalau misalnya saya kasih kemarin contoh gini, dia mempunyai pacar, tapi dia dikekang Bapak Ibu, sehingga dia hanya mempunyai satu arah tujuan saja. Tetapi kalau dia tidak mempunyai pacar, dia bisa kemanapun dengan teman laki-laki yang lain. Ya bukan berarti dalam tanda kutip dia yang lain Bapak Ibu kan, bukan negatif enggak, tapi ketika dia bisa menjadi pribadi yang baik dengan emosi yang stabil lagi, dia ketika dia mau bikin tugas dia butuh teman ini, dia bisa minta tolong. Terus nanti kalau misalnya dia mau pergi motor nggak ada, dia bisa ketemu dengan teman ini. Artinya dia bisa menjalin semuanya dengan baik. Itu yang sangat menarik di situ, anak-anak sangat tertarik. Bahwasanya oh ternyata ini loh. Kalau misalnya saya tetap bertahan dengan situasi emosi saya untuk tetap berpacaran, saya akan terus dikatakan seperti ini. Saya tidak boleh dengan teman saya gini, saya nggak boleh teman dengan laki-laki saya seperti ini. Itu yang sangat menarik buat kita di situ. Tapi hasil dari pengamatan saya setelah saya memberikan itu ada beberapa, kalau boleh dipersenkan Bapak Ibu, dalam satu kelas itu yang saya identifikasi ada sekitar 75% atau 76% anak di kelas 11 DPB itu berpacaran. Setelah materinya dijalankan menurun menjadi 63%. Ya, 63%. Tetapi ternyata hanya bertahan 2 bulan Bapak Ibu. Iya, hanya bertahan 2 bulan. Prosesnya naik lagi sekarang, naik lagi. Artinya saya menyadari bahwasanya materi ini saya kasih, tetapi kalau misalnya karena proses layanan klasikal itu kan saya ada berapa materi yang harus saya kasih, saya tidak harus fokus ke situ kemarin, karena saya pikir ini sudah tuntas. Enggak. Makanya nanti saya minta kita berkolaborasi juga dengan guru sekalian, kita tetap mendorong bagaimana proses kelola emosi ini tetap berkelanjutan Bapak Ibu. Bagaimana Bu? Ikut. Untuk proses konseling ini apakah ada konseling individual saya, apakah ada komentar Bapak atau tambahan atau masukan? Ya silakan. Saya sedikit saja menambahkan Bapak. Sebenarnya saya sangat apresiasi, yaitu tadi Pak Aan menggunakan jalur koneksi dengan emosional ya. Sebenarnya itu memang itu adalah hal yang utama yang memang kita butuhkan dari sekolah. Saya sedikit memberikan saran karena kan kita lihat di lingkungan sekolah kita ini banyak, mungkin sekitar 30% itu ada beberapa siswi yang tidak bisa
bersosial Iya, dengan baik betul, dengan betul. teman-temannya seperti itu. Tadi kan contohnya seperti ini kan Bapak sedang mengadakan yaitu layanan klasikal. Iya. Saya harap ini kan berdasarkan kemauan anak sendiri, Iya, betul, Bapak, ya. betul. Berdasarkan kemauan anak sendiri, dia merasa dia berbeda dengan temannya, kemudian dia mengakui bakat. Kadang kan kita ada Pak beberapa anak yang tidak mempunyai mental Iya. untuk bertemu dengan guru, untuk memulai berkomunikasi dengan guru itu seperti apa itu kan tidak semua Iya, anak betul. punya seperti itu. Saya cuma sedikit memberikan saran. Betul, betul kata Bapak tadi, kita berkolaborasi antara BK dengan masing-masing wali Iya. kelas. Jadi saya harap di awal ke anak kelas 10 itu kita sudah mulai memonitoring Betul. anak yang memiliki sosial yang beda dengan teman-temannya sehingga tidak terlalu jauh dan anak ini tidak sampai putus sekolah. Betul. Cuma sampai sini saja. Tapi kalau dari layanan klasikal ini kan tadi kan ini kan karena individual kemauan sendiri. Jadi kita harap kita lebih aware, lebih peduli. Siap, terima kasih Bu. Jadi ini Bapak Ibu, karena jalin koneksi ini yang saya contohkan kan dengan anak. Iya. Tetapi sebenarnya jalin koneksi ini semua guru Bapak Ibu. Karena tahapan kita kan semuanya sekarang ada tahapan. Yang pertama, yang lalu diterbitkan oleh Kemdikbud itu namanya guru wali. Jadi guru wali yang baru diterbitkan di dalam Kemdikbud tahun 2025 ini, dalam prosesnya itu tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu ada wali kelas. Guru. Yang pertama ada guru kelas, guru mater. Terus baru naik ke wali kelas. Nah wali kelas di atasnya sedikit Bapak Ibu, garisnya agak putus tuh. Kalau di dalam strukturnya itu agak putus dia. Itu langsung ke guru wali Bapak Ibu. Guru wali. Nah di atas guru wali sedikit itu ada namanya strukturnya guru BK. Nah stepnya lagi itu ada namanya waka kesiswaan. Nah waka kesiswaan. Di atas stepnya paling tinggi adalah ibu kepala sekolah. Nah jadi hasil dari OJL teman saya kemarin di SMA 5 ternyata itu yang dia terapkan Bapak Ibu. Yang dia tampilkan di OJL 2 bagaimana dia mengkomunikasikan pada proses jalin koneksi antara sesama teman. Juga yang tidak lupa kemarin Bapak Ibu, ternyata dia menampilkan juga beberapa struktur yang tidak ada di dalam sekolah, di dalam struktur sekolah, seperti ketua komite dan orang tua anak, sekaligus dengan penjaga sekolah dan sapam. Itu yang ditampilkan kemarin. Jadi sangat menarik, tetapi yang saya ambil videonya dengan anak dulu. Tetapi insya Allah Bapak Ibu, kedepannya saya akan berbagi praktek baik sesuai dengan instruksi di sekolah ke ruang yang agak besar. Mudah-mudahan nanti selesai ini saya akan berbagi dengan teman-teman Pasda yang ada di Kecamatan Tanah Ilir dan Tanah Ilir. Nanti kami akan waktu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang lain untuk siang hari ini saya cukupkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk saya undang untuk memberikan praktik baik saya atau juga ketiga saya. Mudah-mudahan kami selaku guru BK tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada Bapak Ibu dan membantu, dan mudah-mudahan kita selalu sinergi antara guru, wali kelas, guru wali dan wakil guru siswa. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih.